Ini apa nih? Pohon apa nih, Din? Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, Pak Wahyu. Dari mana? Ini lagi main-main aja nih di taman ini. Udah rimbun sekarang ya. Ini lagi ngapain? Ini tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Oh, Jadi ini ya. Waktu-waktu sore libur, selain seneng kesini, memang tanggung jawab kita. Oh, luar biasa. Tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Nah, kebetulan nih saya banyak yang perlu ditanya nih. Kita ngobrol yuk soal lingkungan hidup. Kita cari tempat yang soal sampah asik. atau apalah yang berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup ya. Kita cari tempat yang asik, banyak tempat-tempat nongkrongnya di sini. Ah, boleh ya. Oke ya. Ayo. Saya udah lama nih nggak kesini Pak Wahyu. Ternyata udah rimbun ya, udah bagus banget nih. Ya, bersih, bagus. Iya. Itu ada tempat duduk bagus. Kita di sana aja. Oke ya. Iya. Ya. Nah, ini. Sini aja deh. Wah, enak juga Pak Wahyu ya duduk sini ya. Ya, alhamdulillah lah. Iya, sejuk ya. Sejuk, asri, seger udaranya. Tadi saya usul kalau bisa dilepas burung-burung yang endemik tuh, kayak burung-burung tekukur, kutilang gitu. Ya, udah beberapa kali momen-momen peringatan-peringatan seperti Hari Lingkungan Hidup, Hari Peduli Sampah Nasional, ada yang dipusatkan di sini. Oke. Kita menebar ikan, melepas ikan. Di belakang ini juga ada kali yang dalam. Ya. Tadi yang burung-burung endemi yang kecil juga udah juga ya. Udah. Ya. Baik pemirsa, saat ini saya Uten Sutendi kembali dalam program Speak Up bersama Pak Wahyu. Pak Wahyu ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan yang bertanggung jawab terhadap Taman Kota 1 ini ya. Di antaranya dari sekian banyak program yang dia tangani di bidang lingkungan hidup. Nah, kita akan ngobrol sama dia tentang apa saja sih yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa problem yang menjadi isu masyarakat, terutama soal sampah yang selama ini menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, kita akan kulik sejauh mana beliau punya program-program dan punya solusi. Nah, sekarang apa nih program utama yang sangat menurut Pak Wahyu penting sedang dikerjakan di lingkungan hidup? Ya, yang pertama tentunya kita ketika berbicara terkait lingkungan hidup ada 3 aspek: udara, air, dan tanah. Jadi kualitas udara, air, dan tanah ini yang harus kita pastikan semuanya tidak melewati ambang batas untuk menjadi konsumsi kita. Udaranya, airnya, tanah juga tempat kita tinggal, tempat kita bercocok tanam dan lain-lain juga selalu kita perhatikan. Tapi tidak semua juga yang terkait dengan udara, air, dan tanah tadi menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Air kalau dia yang di saluran itu ada Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Sumber Daya Air Bina Marga. Nah, kemudian untuk kualitas tanah, ruang terbuka hijau juga ada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Di mana perannya Dinas Lingkungan Hidup? Kami mengecek, memastikan, dan kami yang mendrive terbitnya sebuah kebijakan. Kebijakan tentang? Kita sudah punya peraturan daerah tentang rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Ini yang secara menyeluruh. Nanti implementasinya bisa sesuai dengan isu-isu utama, isu-isu strategis atau masalah-masalah pokok tadi yang seperti disebutkan oleh Kang Uten. Nah, rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup ini dituangkan di dalam RPJMD dan RPJPD. Jadi sampai jangka panjang dan jangka menengah itu sudah jelas. Bagaimana daya tampung, daya dukung. Sekarang yang menjadi prioritas apa oleh lingkungan hidup? Kota Tangerang Selatan isu utamanya ya sampah ya. Sampah. Karena apa?
dengan populasi penduduk sekarang jumlah rumah tangga sudah mencapai kurang lebih sampai 600.000 kepala keluarga. Ini tentunya semuanya memproduksi sampah. Dan per hari ini hasil studi, hasil kajian, sampah di Kota Tangerang Selatan tuh bisa mencapai 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari? 1.000 ton per hari. Wah, luar yang biasa. Dari kawasan perumahan, dikelola oleh pengelola kawasan perumahan. Di luar kawasan pengelolaan perumahan itu menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Enggak, yang 1.000 ton per hari itu untuk seluruh yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup? Oh enggak. Oh, untuk seluruh kapasitas sampah itu yang timbulan sampah. Yang timbulan sampahnya. Tetapi yang kita kelola sesuai kapasitas TPST Cepecang kita hanya 400.000 ton per hari. Nah, setelah itu kan dibuang ke Cipucang ya? Ya. Nah, ini Cipucang nih yang jadi banyak obrolan kawan-kawan aktivis lingkungan nih. Dari dulu begitu aja tuh kondisinya itu. Mau dikemanain sampah udah sangat numpuk begitu. Yang pertama kita berbicara kebijakan dulu, baru nanti kita di hilirnya. Jadi berbicara kebijakan kita dari hulu sampai ke hilir. Di hulu itu terkait dengan Perda, kita sudah punya kebijakan berupa peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Ini khusus isu sampah ya. Bahwasanya sampah itu tanggung jawab dan kewajiban semua pihak. Termasuk warga. Kalau di peraturan-peraturan atau kebijakan yang lain, warga masyarakat itu disebutkan berperan atau berpartisipasi. Tapi kalau dalam pengelolaan sampah, warga itu punya tanggung jawab dan kewajiban. Itu udah pasti Pak Wahyu. Nah, itu di hulu ya. Itu udah pasti di hulu begitu. Kemudian di hulu bagaimana kita mengedukasi terkait dengan kewajiban dan tanggung jawab mereka. Kita sudah punya pengurus-pengurus bank sampah. Kita bentuk bank sampah. Melalui bank sampah ini, pengurus bank sampah, kita edukasi seluruh warga masyarakat. Hayu pilah sampah dari rumah. Kalau sampah sudah terpilah dari rumah, itu menjadi nilai sirkuler ekonomi namanya. Jadi nilai tambah yang organik buat makanan maggot, buat pupuk, buat bahan ekoenzim, apalagi yang non organik, plastik harganya itu udah cukup bagus. Nanti kita bicara ke situ Pak Wahyu ya. Tapi yang sekarang menjadi isu di masyarakat kan soal Cipucang nih. Nah, soal Cipucang dulu deh. Nanti kita baru masuk ke bagaimana memberdayakan masyarakat, cara membuang sampah yang benar dan memberdayakan sampah. Berarti kita langsung ke hulu ya. Ke hulu. Padahal tadi kita masih ada di middle-nya juga nanti ada apa namanya, ada manufaktur, pengusaha. Kita langsung ke hulu. Ke Cipucang dulu itu. Di hulu ini kenapa sampah harus sekian ton yang masuk? Ya tadi, di hilir ini di TPST kita tempat pengelolaan sampah terpadu Cipecang. Kenapa sampai sekian ratus ton per hari? Tadi karena di hulunya tanggung jawab dan 1.000 atau 100.000 ton? 400 ton masuk TPST Cipecang. Kalau setangsel bisa 1.000 ton. Yang ke Cipecang 400 ton. Ini karena sampah tidak tertangani dari hulu, tidak dipilah, sehingga ketika masuk di TPST Cepecang dengan kapasitas TPST Cepecang memang sudah oper, ya mau tidak mau kita kerjasama ke daerah lain. Saat ini kita bekerja sama dengan TPA Cilowong dengan pemerintah Kota Serang. Nah, begini, kenapa kita itu kan artinya kan dari Cipucang diangkut lagi ke Serang. Ya kan, supaya mengurangi kapasitas tumpukan sampah di Cipucang kan gitu kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa nggak kita olah aja sampah di Cipucang itu? Jadi kan banyak teknologi sekarang. Gitu. Makanya tadi kita ingin berbicara sistematis ya, hulu, middle, hilir. Nah, tadi kita juga sudah punya kebijakan namanya Peraturan Wali Kota tentang kebijakan strategis pengelolaan sampah. Kita punya target 30% yang dikelola. Yang dikelola ini dalam bentuk penanganan dan pengurangan. Penanganannya tadi itulah dipilah, kemudian yang memiliki nilai ekonomi dijual, dan ada yang jadi kompos, jadi ekoenzim, jadi makanan maggot dan lain-lain. Itu sudah berjalan? Sudah berjalan. Ini target 30% sampai dengan hari ini kita sudah mencapai 26, sekian persen. Dari kapasitas sampah yang ada?
dari kapasitas yang kita terima. Yang diterima ya, di Cipecang. Cipecang. Itu 30% sudah bisa diolah. Ini sesuai dengan target ya. Oke. Itu kita manfaatkan TPS 3R yang ada di beberapa kelurahan di kecamatan masing-masing. Itu kita ada pendampingan, ada kelompok swadaya masyarakat yang mengelola. Tapi memang sudah sesuai dengan kajian, targetnya hanya 30%. Oke. Lantas 70% bagaimana? Nah, Betul, ini nanti itu yang dia. pertanyaan menarik. Nah, itu dia. Yang 70% berarti kan kalau ditumpuk terus kan Iya. semakin numpuk. Betul. Dan berbahaya Iya. bagi lingkungan. Iya. Dan pernah terjadi jebol Iya. misalnya kan, di pagar tetap jebol, kemudian juga baunya itu. Betul. Itu. Ya, Itu menanganinya gimana? kita sudah punya rencana induk penanganan sampah. Kemudian diturunkan lagi mengikuti Perpres 35 tahun 2018 bahwasanya Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota yang dipercepat atau percepatan untuk pengelolaan limbah sampah menjadi energi melalui PLTSA. Oke. Ini sedang berproses, sedang berjalan. Kemarin kendala terakhir itu adalah masalah TPST kita sekarang Cipecang, kondisi existingnya itu beririsan dengan sepadan sungai Cisadane. Ya, okay. Tetapi kita sudah komunikasikan dengan stakeholder dan dengan pemangku jabatan di tingkatan yang lebih tinggi melalui kementerian terkait. Itu nanti akan diintervensi dengan berbagai macam cara. Tapi pembangunannya tetap di TPST Cipecang. Artinya mau sampah yang ada akan diolah di tempat itu ya, dengan teknologi tertentu gitu. Dengan PLTSA. Jadi PLTSA. sampah dibakar melalui teknologi insinerasi ya, melalui termal, kemudian panasnya memanaskan air dalam boiler menjadi uap bertekanan tinggi memutar turbin menjadi. Itu sudah mulai atau baru rencana? Tahun ini mudah-mudahan feasibility study-nya selesai. Target kita paling lambat di bulan Juli kita sudah selesai feasibility study dan ini kemudian bisa ditender. Ditender untuk apa? Mencari badan usaha atau investor yang siap. Sebetulnya banyak investor yang siap. Ya, jadi ini apa namanya pola atau skema pembangunan PLTSA juga ada dua cara. Pemrakarsanya bisa badan usaha atau kami pemerintah Kota Tangerang Selatan. Kami pilih jalan pemrakarsanya tetap pemerintah Kota Tangerang Selatan. Targetnya berapa lama atau kapan mulai dilaksanakan? Sesuai dengan pendampingan terakhir ya dengan Kementerian ESDM, dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa tender. Tender tadi udah di bulan Juli. Udah di bulan Juli, sudah? Sudah di bulan Juli. Tahun ini ya? Akhir tahun mudah-mudahan kita bisa mulai peletakan batu pertama. Karena alhamdulillah. setelah tender ada badan usaha yang menang dalam lelang tadi, dalam lelang pengadaan badan usaha, dia harus punya kontrak dengan PLN dulu. Kontrak untuk apa? Kontrak jual beli listriknya. Karena dia punya nilai lebih berupa daya listrik yang dihasilkan dari. Berarti kan sampah Cipecang itu akan menjadi bahan baku untuk pengolahan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa sampai sekarang masih dibuang ke Serang? Ya karena memang kita teknologinya belum berjalan. Artinya kalau ditumpuk saja, wah bahaya. Bahaya. Sekarang yang ke Serang berapa banyak dipindah? Ke Serang itu kita sesuai dengan perjanjian kerjasama itu per harinya atau per minggu? Per hari 280 ton. 280 ton. Ini cukup mengurangi ya? Cukup mengurangi. Tetapi sebetulnya kenapa masih terjadi tumpukan? Kita punya dua kerjasama. Satu yang dengan Cilowong, Pemkot Serang, satu lagi dengan Lulut Nambo, Provinsi Jawa Barat. Bogor ya. Nah di Bogor Lulut Nambo ini belum berjalan. Padahal kita sudah PKS. Maka slot yang ke sana ini nggak bisa kita geser ke Serang. Karena di Serang udah disebutkan 280.000 ton per hari. Maka setiap tahun ada sisa numpuk. Nah ini mudah-mudahan itu pakai APBD ya? Oh pasti. APBD. Berapa sekali kita buang sampah ke Serang tuh? Kita di Kota Serang itu selain ada biaya pengangkutan, ada retribusi, ada kompensasi dampak negatif bagi warga masyarakat sekitar Cilowong. Bahkan pemerintah Kota Tangerang Selatan juga masih harus memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kota Serang untuk menunjang penanganan sampah di TPA-nya mereka. Cukup lumayan nilainya. Ya, itu kalau dikalkulasikan kira-kira indeksnya
indeksnya itu bisa sampai 400 sampai 500 ribu per ton. Per ton. Itu termasuk pengangkutan. Berarti di atas 1 miliar ya? Lebih. Hampir 2 miliar ya? Lebih. 2 miliar juga lebih? Di setahun ya? Enggak. Oh, per hari? Per hari. Oh, kalau per hari enggak. Kalau per hari ya paling kalikan aja 280 ribu per ton kali 500 ribu. Ya. Nah, artinya soal sampah Cipecang yang menjadi problem lama Tangsel dan menjadi perbincangan masyarakat, sekarang sudah ada solusi ya, sedang berjalan ya. Mudah-mudahan dari dulu sampai sekarang kita selalu gerak cepat. Jangan sampai terulang kembali longsor seperti terjadi tahun 2020 ya. Gini Pak Wahyu, soal lingkungan hidup kan bukan soal sampah saja. Betul. Kalau soal sampah kan memang sudah begitu adanya ya. Orang menimbulkan sampah, kemudian kita harus bagaimana mengolah sampah itu. Tetapi yang paling penting menurut saya untuk membangun sebuah kota yang bersih dan hijau ini kan harus ada kesadaran dari masyarakat bagaimana cara membuang sampah yang benar, cara memilah sampah yang baik, dan yang paling penting itu adalah dia juga cinta kebersihan. Nah, itu bagaimana caranya Pemkot supaya tumbuh kesadaran seperti itu di masyarakat? Ya, kita punya program-program komunikasi, edukasi, dan sosialisasi ya. Kita punya pengurus-pengurus bank sampah, dan bank sampah juga sekarang masif, bahkan di masing-masing RT ada 4-5 pengurus bank sampah. Kemudian kita juga bentuk dan berdayakan penggiat atau warga yang peduli lingkungan hidup. Ada komunitas-komunitasnya, ada komunitas rumah magot, komunitas rumah minim sampah, komunitas eco engine, komunitas biru langit biru dan lain-lain. Nah, banyak. Kemudian selain melalui mereka kegiatan edukasi sosialisasi kita juga bikin program. Ada program Kampung Iklim. Bahkan kemarin tahun lalu kita 2 RT dapat penghargaan dari Kementerian. Di mana itu yang sudah ada contohnya? Di Jelupang ya. Di Jelupang. Itu dua Kampung Iklim. Kampung Program Iklim. Program Kampung Iklim. Apa itu bentuknya? Ya, di situ kita yang paling utama lagi-lagi adalah partisipasi dan peran serta masyarakat, tanggung jawab masyarakat, kewajiban masyarakat, mulai dari mengelola sampahnya, menangani sampah, mengurangi sampah, kemudian ya membuat taman, menjaga ruang terbuka hijau, kebersihan dan lain-lain. Ini program yang berkolaborasi dengan Provinsi Banten dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tapi kita juga punya. Kemarin juga baru di launching, kita punya program Green and Clean. Misalnya gini, kalau di negara-negara maju kan soal sampah itu soal serius, bahkan utama. Ada sanksi berat bagi mereka yang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kita lihat sekarang di daerah Pamulang ke sana, seperti kasus kemarin itu, di pinggiran danau Pamulang itu tumpukan sampah berjejer dan ada sejumlah orang buang sampah ke situ. Ini kan artinya kesadaran itu belum tumbuh ya, dan sanksi belum ada gitu ya. Nah, bagaimana sebuah kota sehebat Tangsel ini menerapkan sanksi-sanksi? Kalau berbicara sanksi, memang saat ini kita bukan pilihan yang terdepan ya, pilihan yang terbaik. Karena selain proses dari sanksi itu juga panjang. Jadi mulai dari penyelidikan, penyidikan, pokoknya seperti proses hukum aja dia sampai dijatuhkan sanksi, pidana kurungan 5 bulan atau denda berupa uang 5 juta rupiah. Itu prosesnya panjang. Di daerah-daerah lain, bahkan DKI. Di Bandung sudah jalan tuh. Setahu saya baru DKI Jakarta itu juga karena ada seorang ibu yang mengakibatkan tetangganya sesak napas kemudian meninggal dunia ya, dari hasil lab atau hasil uji rumah sakit, sesak napasnya karena asap. Itu pernah terjadi di DKI Jakarta. Tapi daerah lain kalau sanksi itu hanya sebagai moral. Kita berikan sanksi moral, dipoto, divideokan, suruh mengambil lagi, suruh mengangkut sampah yang lain, lebih kepada moralnya yang kita ajak untuk
lebih peduli. Menurut saya Tangsel harus lebih tegas lagi soal itu, karena kita dianugerahi alam yang sangat indah ya, betul, subur, dan ada beberapa situ, ada sungai-sungai yang kenyataannya hari ini situ itu kita masih kotor, sungai-sungai kita masih banyak sampahnya. Nah, kalau kesadaran itu tidak ditumbuhkan, dibangkitkan oleh pemerintah kota, kita khawatir nanti situ pun akan makin banyak yang hilang seperti yang sudah-sudah. Nah, gitu loh. Kita nggak bosan ya, nggak jenuh-jenuh, dan selalu intensitasnya juga selalu kita tingkatkan untuk tadi mengedukasi, mensosialisasi, dengan komunikasi dengan warga masyarakat untuk peduli lingkungan hidup. Dan tadi ya masalah situ juga itu sudah lintas sektor. Jadi tadi air ya, kalau di atas permukaan dalam saluran itu ada dinas terkait yang menanganin. Nah, ketika ada sampah, ketika ada yang sudah dikeluarkan dari air, kemudian tanggung jawab DLH untuk membersihkan. Kira-kira seperti itu. Kemudian warganya juga, kita punya komunitas-komunitas yang selalu diberdayakan untuk peduli lingkungan hidup. Kita punya Laskar Muda Lingkungan Hidup, kita punya yang di situ Tujuh Muara itu punya Ganespa. Nah, itu mereka selalu kita libatkan dalam berbagai kegiatan supaya mereka yang mengkampanyekan kepada warga yang lain. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan hidup, menjaga saluran air, menjaga waduk, situ, tandon, dan lain-lain, mungkin suatu saat itu semuanya hilang seperti yang disebut oleh mungkin perlu dibentuk tim khusus kali ya, yang memang kalau di negara-negara maju memang ada tim khusus itu yang mengontrol bagaimana warga membuang sampah dan bagaimana warga yang tertib gitu kan. Ada rewardnya dan seterusnya gitu. Nah, itu barangkali perlu itu. Gitu. Kita juga punya tim lapangan. Artinya reward and punishment-nya ada lah. Kita punya tim lapangan yang dalam kondisi-kondisi tertentu di wilayah-wilayah tertentu kita adakan operasi tangkap tangan. Nah, bahkan warga juga sekarang belakangan rame, ada yang mandiri karena mungkin kesel dia sebetulnya lingkungannya itu sampahnya dari wilayah lain, dari bukan warganya. Ada yang mandiri melakukan operasi tangkap tangan. Tetapi memang kita masih mengedepankan edukasi dan pembinaan atau sanksinya moral. Moral. Baiklah, kalau begitu gini, yang paling penting mungkin karena kalau kita mengurus semuanya kan agak repot ya. Tapi paling tidak sumber daya alam yang tersedia dianugerahi Tuhan kepada Tangsel itu kayak situ, kemudian sungai-sungai dan taman kota yang sudah kita bangun. Itu yang paling penting menurut saya. Nah, saya mau tanya ini, Taman Kota 2 itu, itu kan itu taman yang bagus sebetulnya. Tapi sorry, agak semeraut sekali sekarang. Itu di bawah Pak Wahyu juga. Taman Kota 2 kita sedang koordinasikan ya lintas sektor, karena yang awal membangun adalah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Mungkin masih ada beberapa titik atau beberapa tema yang akan dibangun. Jadi memang masih Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang yang mengelola Taman Kota 1. Jadi belum diserahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup. Jadi masih tumbang tindih ya? Dinas Lingkungan Hidup itu ada mengelola 5 taman sekarang. Salah satunya di sini Taman Kota 1, kemudian Taman Kesehatan, Taman Perdamaian, Taman Pamulang, dan satu lagi taman yang ruko di depan Melati Mas. Bagaimana dengan situ-situ yang ada itu? Kalau misalnya situ Perigi, situ Pamulang, situ. Kalau situ itu dengan Dinas Bina Sumber Daya Air ya. Tapi kan pengelolaan tanamannya, misalnya lingkungannya kan Dinas Lingkungan juga. Enggak, karena asetnya itu juga aset dari pemerintah pusat, dari aset Kementerian PUPR, kemudian ada balai. Nah, situ yang menjadi aset Tangsel juga itu dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Maaf, Dinas Bina Sumber Daya Air. Baik, kalau begitu Pak Wahyu, saya kira obrolan singkat ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan cukup menarik. Pemirsa, demikianlah obrolan saya dengan Pak Wahyu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Terjawab sudah
sejumlah pertanyaan dan isu-isu di masyarakat tentang quote and quote kelambatan Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi sampah dan persoalan-persoalan lingkungan ini sudah terjawab tadi oleh Pak Wahyu. Mudah-mudahan ke depan Tangsel semakin bersih dan menjadi kota yang betul-betul hijau. Amin. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.